situasi yang mungkin membuat kita sulit menolak bacaan dari orang-orang murtad. Coba pikirkan skenario berikut. Pelajar Alkitab kita dikirimi link tentang situs orang murtad oleh suaminya. Lalu suaminya berkata kepada istrinya, "Coba lihat ini, nanti kamu akan tahu mereka seperti apa." Pelajar Alkitab kita khawatir, dan dia mau kita coba periksa situs itu. Jangan lakukan itu. Paulus berkata, hindari mereka. Jadi, kita seharusnya tidak membaca bacaan orang murtad atau mencari tahu apa pendapat mereka tentang kita di internet. Jadi apa yang bisa kita katakan? Kita mungkin bisa bilang begini, "Saya tahu ini pasti membuat kamu bingung dan khawatir. Dan kamu memang perlu tahu kami seperti apa. Saya punya saran. Tidak ada yang kami tutupi. Waktu kamu berhimpun, dengarkan baik-baik apa yang dibahas di sana. Perhatikan cara kami bergaul. Cari tahu cara organisasi dibiayai. Coba lebih mengenal para penatua dan istri mereka. Waktu pengawas wilayah dan istrinya datang, coba kenalan dengan mereka. Kunjungi kantor pusat atau kantor cabang. Nanti saya bisa temani. Saya mau kamu benar-benar mengenal organisasi Yehuwa. Karena dengan begitu, nanti kamu akan tahu bahwa apa yang orang-orang katakan tentang kami tidak benar." Nah, kadang ada situasi yang mungkin membuat kita sulit menolak bacaan dari orang-orang murtad. Coba pikirkan skenario berikut. Pelajar Alkitab kita dikirimi link tentang situs orang murtad oleh suaminya. Lalu suaminya berkata kepada istrinya, "Coba lihat ini, nanti kamu akan tahu mereka seperti apa." Pelajar Alkitab kita khawatir, dan dia mau kita coba periksa situs itu. Jangan lakukan itu. Paulus berkata, hindari mereka. Jadi, kita seharusnya tidak membaca bacaan orang murtad atau mencari tahu apa pendapat mereka tentang kita di internet. Jadi apa yang orang-orang murtad sering mencampur kebohongan dengan kebenaran. Nah, kalau itu ada di koran, apa itu pasti benar? Belum tentu. Ingat ini, para wartawan diberikan tenggat waktu, jadi mereka mungkin tidak sempat atau tidak mau memeriksa fakta-faktanya. Atau, seorang wartawan mungkin sudah menulis artikel yang isinya netral, tapi lalu editor yang mengubah isinya. Mungkin editor itu tidak suka dengan saksi-saksi Yehuwa, atau mungkin dia dengar berita yang keliru tentang kita. Sayang sekali,
Orang-orang di dunia ini percaya segala sesuatu yang mereka baca di koran. Tapi yang lebih parah lagi kalau kita juga seperti mereka. Jangan mudah percaya. Pastikan dulu kebenarannya. Begitu juga, kadang ada acara TV tentang saksi-saksi Yehova. Tapi hanya sedikit dari acara itu yang netral. Kebanyakan, atau sebagian besar, tidak. Itu karena orang-orang yang membuat acara itu sudah punya pandangan yang negatif tentang saksi-saksi Yehova, dan mereka sudah mencari informasi yang mendukung pandangan mereka. Dari mana informasinya? Orang murtad dan pemimpin agama. Mereka memberikan saran tentang orang-orang yang bisa diwawancarai. Ya kita sudah tahu orang-orang itu akan bicara buruk tentang kita. Lalu setelah selesai membuat acaranya, mereka mungkin akan minta komentar dari beberapa saudara kita hanya untuk membuat acaranya terlihat adil dan netral. Tapi sebenarnya, acara itu dirancang untuk memberikan laporan yang keliru tentang saksi-saksi Yehova. Tapi, beberapa media sangat berhati-hati dalam menulis laporan tentang kita. Mereka berupaya netral dan adil. Mereka akan menulis laporan bagus tentang kita, bahkan jika itu merugikan mereka. Kalau sebuah koran menerbitkan laporan yang bagus tentang kita, gereja-gereja akan protes. Jemaat kami marah. Mereka langganan koran kalian, dan mereka tidak suka dengan apa yang kalian tulis tentang saksi-saksi Yehova. Maksudnya, kalau itu terjadi lagi, kalian akan kehilangan pelanggan. Kita akan membahas 2 cara halus yang setan gunakan untuk melemahkan iman kita. Kemurtadan dan laporan negatif tentang saksi-saksi Yehova di media. Saudara sedang mengabar. Lalu penghuni rumah bilang, kalian saksi-saksi Yehova itu kejam. Kalian membiarkan anak-anak kalian mati. Kalian tidak menerima perawatan medis. Lalu saudara tanya, apa ada saksi Yehova yang Anda kenal secara pribadi? Tidak. Jadi, kenapa Anda bilang kami membiarkan anak-anak kami mati dan kami tidak menerima perawatan medis? Lalu penghuni rumahnya bilang, saya dengar itu dari seseorang yang saya percayai, atau saya baca itu di koran. Pastikan dulu kebenarannya. Apology, and these yearly reports are about accountability, bringing the truth into the light. So I'm reporting that on 1 July this year, 6 institutions were named as having failed to declare their intention to join the scheme. Since then, 2 of these have joined. We still have, reprehensibly, 4 institutions who have been named publicly and who have blatantly refused to join the redress scheme. They are Jehovah's Witnesses, Kenja Communication, Lakes Entris Pony Club Incorporated, Fairbridge Restored Limited. It's not acceptable. We are currently finalising the further sanctions, I know, that are supported by the opposition,
that the Commonwealth will place on institutions who continue to refuse to join the scheme, including withdrawal of their charitable status for these offending organisations. Pastikan dulu kebenarannya. Saran saya buat admin YouTube ini, bersikaplah arif dan bijaksana, berpikirlah jernih dan objektif, dan berempatilah. Sebab setiap organisasi agama memiliki dasar argumentasi terhadap konsep maupun doktrin yang mereka miliki. Saya bukan seorang saksi-saksi Yehova, tetapi saya memandang saksi-saksi Yehova secara objektif dan saya tidak pernah menganggap mereka sesat. Justru saya banyak belajar dari mereka dan dari ajaran organisasi mereka. Anda benar dalam beberapa hal bahwa saksi-saksi Yehova memang beberapa kali keliru dalam ajaran dan tafsiran. Tetapi bukankah Katolik dan Protestan juga pernah keliru sepanjang sejarahnya? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? And what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
caranya menunjukkan iman dengan menggunakan waktu, tenaga, dan harta benda untuk mendukung pekerjaan Yehua dan membantu orang lain. Skenario berikut. Pelajar Alkitab kita dikirimi link tentang situs orang murtad oleh suaminya. Lalu suaminya berkata kepada istrinya, "Coba lihat ini, nanti kamu akan tahu mereka seperti apa." Pelajar Alkitab kita khawatir, dan dia mau kita coba periksa situs itu. Jangan lakukan itu. Paulus berkata, hindari mereka. Jadi, kita seharusnya tidak membaca bacaan orang murtad atau mencari tahu apa pendapat mereka tentang kita di internet. Jadi apa yang bisa kita katakan? Kita mungkin bisa bilang begini, "Saya tahu ini pasti membuat kamu bingung dan khawatir. Dan kamu memang perlu tahu kami seperti apa. Saya punya saran. Tidak ada yang kami tutupi. Waktu kamu berhimpun, dengarkan baik-baik apa yang dibahas di sana. Perhatikan cara kami bergaul. Cari tahu cara organisasi dibiayai. Coba lebih mengenal para penatua dan istri mereka. Waktu pengawas wilayah dan istrinya datang, coba kenalan dengan mereka. Kunjungi kantor pusat atau kantor cabang. Nanti saya bisa temani. Saya mau kamu benar-benar mengenal organisasi Yehua. Karena dengan begitu, nanti kamu akan tahu bahwa apa yang orang-orang katakan tentang kami tidak benar." Jangan jadi korban propaganda. Orang bodoh percaya segala sesuatu. Ada perbedaan-perbedaan yang besar antara pendidikan dan propaganda. Pendidikan menunjukkan caranya berpikir, propaganda memberitahu Anda apa yang harus dipikirkan. Pendidik yang baik menyajikan setiap sisi permasalahan dan merangsang diskusi. Para propagandis tak henti-hentinya memaksa Anda mendengarkan pandangan mereka dan menghindari diskusi. Motif mereka seringkali tidak nampak. Mereka menyeleksi fakta-fakta, memanfaatkan yang berguna dan menyembunyikan yang lain. Mereka juga menyimpangkan dan membengkokkan fakta, spesialis dusta, dan hal-hal yang tidak seluruhnya benar. Target mereka adalah emosi Anda, bukan kesanggupan berpikir Anda yang logis. Propagandis memastikan bahwa pesannya tampak benar dan bermoral, dan itu membuat Anda merasa diri penting serta terikat jika Anda memperhatikan pesan itu.
jangan mudah percaya. Pastikan dulu kebenarannya. Dan kamu memang perlu tahu kami seperti apa. Saya punya saran. Tidak ada yang kami tutupi. Waktu kamu berhimpun, dengarkan baik-baik apa yang dibahas di sana. Perhatikan cara kami bergaul. Cari tahu cara organisasi dibiayai.